Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Di hari ketiga kita belajar ini, ayo tingkatkan semangat belajar kalian dengan selalu mengerjakan tugas yang telah diberikan. Hari ini kita memasuki pembelajaran 3. Simak baik-baik penjelasan yang akan disampaikan nanti. Nah, dari judulnya ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Nah, selain sebagai sumber makanan, maka tumbuhan juga disebut dengan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, semua makhluk hidup yang ada di bumi. Ya, tanpa tumbuhan, makhluk hidup akan terancam, tidak akan bisa hidup. Tetapi di sini juga ya, manfaat tumbuhan selain sebagai sumber makanan juga bisa dijadikan sebagai sumber obat-obatan. Apa saja tumbuhan yang bisa menjadi sumber obat? Tapi sebelumnya tumbuhan itu akan selalu berkembang biak agar jenisnya tidak punah. Ada dua cara perkembangbiakan tumbuhan yang kita bahas kemarin adalah perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Kemudian ada secara vegetatif. Nah, ini yang kedua ya, secara vegetatif, tak kawin. Ciri daripada generatif ini adalah tumbuhan yang mempunyai bunga, terjadinya benang sari yang jatuh ke dalam putik sehingga terjadi penyerbukan. Nah, itu disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Cirinya ada benang sari yang jatuh ke putik. Nah, sedangkan kalau vegetatif tidak ada benang sari yang jatuh ke putik. Tumbuhan apa saja yang seperti itu? Dari pengertiannya, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Seperti misalnya pohon pisang ya. Pohon pisang itu kan nanti akan ada tunas yang tumbuh di samping pohon pisangnya itu sendiri ya. Nanti akan ada pohon pisang kecil, yaitu tunasnya itu. Nah, ini contoh ya. Contoh yaitu umbi batang. Berikut gambarnya. Nah, ini umbi batang ya. Umbi batang itu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang. Contohnya adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar ya. Nah, ini. Nah, ini tumbuhan ini adalah calon tumbuhan barunya. Ini akan menjadi eh, tanaman kentang yang baru nanti. Ini adalah umbi batang ya. Yang kedua adalah rizoma akar tinggal. Contohnya adalah ini. Tuh, jahe, lengkuas, temulawak, kunyit. Yaitu eh, di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah. Batangnya itu dapat menjalar pada permukaan maupun dalam tanah seperti jahe, lengkuas, temulawak, kunyit. Ini jelas mereka tidak mempunyai benang sari dan putik. Berarti tidak ada penyerbukan ya. Kemudian ini adalah umbi lapis. Nah, seperti pada tanaman apa ini? Yaitu tanaman bawang merah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Nah, ini disebut dengan apa yang namanya umbi lapis ini sendiri akan menjadi cikal bakal bawang merah yang baru nanti. Adalah umbi akar, merupakan yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contohnya adalah singkong, wortel, lobak, dan tanaman thalia. Umbi akar ini sendiri seperti ini ya. Tuh. Ini akan menjadi cikal bakal daripada wortel yang baru nanti. Jadi wortel itu kan tidak ada bunga di sini, tidak ada benang sari, bahkan tidak ada putiknya ya. Maka dari itu ini disebut dengan vegetatif atau tidak kawin. Ya, geragi atau stolon nama lainnya. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah.
Nah ini batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Nah ini stolon nih ya. Kita bisa lihat ini adalah pada rumput ya. Rumput di sekitar rumah kita itu kan pasti ada yang menjalar ya. Rumput satu dengan rumput yang lain tuh pasti ada yang menjalar seperti ini. Seperti ada tali. Nah, ini sebenarnya stolon atau perkembangbiakan secara vegetatif mereka. Jadi si aksi rumput ini nanti akan menjalar, nah ini akan tumbuh menjadi rumput yang baru nanti di sini. Lanjut. Tunas. Nah, tunas ini tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa tunas itu contohnya pada pohon pisang, yaitu tumbuhan tanaman yang tumbuh dalam tanah sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Contohnya ini pohon bambu itu pasti ada kan seperti ini. Ini tunas bambu. Nah, ini tunas pohon pisang. Kalau kamu lihat pohon pisang sekitar rumah, kalau sudah besar itu pasti akan tumbuh tunasnya yang kecil di sampingnya. Jadi ketika pohon pisang ini sudah tidak ada, ini akan tumbuh menjadi pohon pisang yang baru. Jelas pohon pisang tidak mempunyai bunga, benang sari ataupun putiknya ya. Tunas adventif yaitu tunas pada bagian tepi daun atau bagian akar. Tepi daun atau bagian akar. Nah, ini contohnya adalah tanaman cocor bebek. Ya, jika di sekitar rumah kalian ada cocor bebek, itu kalian akan temukan tunas adventifnya. Memang mirip seperti tunas pada pohon pisang. Kalau ini pada bagian tepi daun, bisa pada tepi daun tuh pinggirnya daun di sini bisa, atau pada akar di sini bisa ya. Spora. Nah, spora ini bisa kita temukan pada tumbuhan misalnya lumut, paku, dan suplir. Lumut itu kan tumbuhan lumut itu bisa berkembang biak, bisa banyak ya, yang tadinya sedikit jadi banyak, bukan dengan cara generatif atau kawin, tetapi secara vegetatif, yaitu seperti ini tumbuhannya ya. Kemudian bagaimana cara mengukur tinggi gunung sekarang ya ke IPS. Gunung di Indonesia itu sangat banyak. Nah, tapi di antara gunung yang banyak itu ada ketinggian-ketinggian tertentu. Bagaimana cara mengukur ketinggian gunung? Apakah dengan alat meteran atau penggaris? Kan tidak mungkin. Gunung itu ketinggiannya diukur dari permukaan air laut. Jadi kamu bayangkan, misalnya ini adalah gunung. Nah, di sini air laut. Nah, di sini air laut. Ini akan diukur tingginya berapa di sini. Bagaimana caranya? Apa alat yang digunakan? Tapi yang jelas, jika tanah kita itu ketinggiannya 200 meter, ya, di bawah 200 meter dari air laut, maka disebut dataran rendah. Contohnya itu adalah, nah ini, ya, contohnya di sini di daerah Indramayu, Anjatan itu dataran rendah karena kita itu cuma di bawah 200 meter dari permukaan air laut. Tinggi tinggi tanah kita itu, tinggi dataran kita itu. Nah, biasanya di wilayah ini itu eh, cocoknya adalah tumbuhan yang di sini adalah padi ya. Bisa kita temukan kan di sekitar sini banyak tanaman padi, palawija, tebu. Dan di sini tuh rata-rata apa namanya? Udaranya terasa panas ya karena kita itu dekat dengan pantai. Kemudian dataran tinggi. Berarti kalau yang di bawah 200 meter itu adalah dataran rendah, di atas 200 meter itu dataran tinggi nih, di atas 200 meter. Apa saja? Nah, ini contohnya adalah jelas daerah pegunungan. Gunung itu pasti ketinggiannya di atas 200 meter ya. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Malang. Cirinya adalah udara di sini rata-rata adalah sejuk, bahkan dingin ya. Cirinya berbeda dengan kita yang di sini terasa panas, kalau di sana udaranya terasa sejuk karena memang sangat tinggi ya, di atas 200 meter, mungkin bisa sampai 1000 atau bahkan 1500 meter dari air laut tinggi.
wilayah perairan. Perairan ini contohnya laut, sungai, dan danau. Tuh. Wilayah perairan itu eh, cocoknya tumbuhan yang di sini adalah pohon kelapa, pohon bakau, dan ganggang. Indonesia memiliki banyak pantai karena memang Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau. Jadi pulaunya aja ribuan, pasti pantainya juga lebih dari ribuan itu sendiri. Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, tumbuhan bisa dijadikan sebagai sumber makanan dan juga obat-obatan. Jadi tumbuhan itu tidak hanya bisa dimakan untuk memenuhi isi perut, tetapi juga untuk mengobati penyakit. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari generatif dan vegetatif. Ya, generatif secara kawin, vegetatif secara tak kawin. Dan yang terakhir, ada 3 jenis dataran. Ya, berdasarkan ketinggiannya yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Dataran rendah yang tingginya di bawah 200 ya. Dataran tinggi yang tingginya di atas atau lebih besar, lebih tinggi dari 200 meter dari permukaan air laut. Dan perairan itu pasti wilayah yang ada airnya, misalnya laut, sungai, danau ya. Nah, ini adalah akhir dari penjelasan yang bisa Bapak sampaikan. Ingat, putar sekali lagi video ini agar kamu lebih paham lagi akan materi yang disampaikan hari ini. Lebih semangat lagi belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.